Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-33 yang akan membahas qadhiyah hamliyah, proposisi kategoris. Kata qadhiyah, jumlah mufidah, kalam khobariyah, proposisi, pernyataan itu mempunyai pengertian yang satu, yaitu sebuah susunan kalimat yang mengandung pengertian. Artinya orang sudah paham dengan perkataan yang diucapkan. Jadi perkataan itu berupa kalimat berita. Kalimat berita tersebut mempunyai kemungkinan salah atau benar. Inilah yang disebut qadhiyah, jumlah mufidah, kalam khobar, proposisi, atau sering juga orang menyebut pernyataan. Contoh seperti Zaidun naimun, Zaid sedang tidur. Bisa saja kabar itu salah, bisa kabar itu benar. Nah, berita semacam ini bisa benar, bisa salah. Zaidun laisa binaimin, Zaid tidak tidur. Ini juga memuat kemungkinan benar dan memuat kemungkinan salah. Artinya berita itu memang benar terjadi, mungkin hanya isapan jempol atau bohong. Itulah yang disebut proposisi, sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Al-qadhiyah al-mantikiyah. Qadhiyah nurut ilmu mantek wa qaulun yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi. Qadhiyah menurut ilmu mantek adalah ucapan yang sudah dipahami, yang memuat berita, yang berita itu bisa benar dan bisa bohong atau salah. Dilihat dari kata-kata itu sendiri, tidak dilihat dari orang yang mengatakan. Seperti ucapanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri, al-a'malu bin niat, sungguhnya amal itu sahnya dengan niat, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan arti wajib. Qadhiyah itu bisa terbentuk kalau ada rukunnya atau tiangnya. Tiangnya itu ada 3, al-maudhu', al-mahmul, ar-rabithah. Ini kayaknya sudah saya sampaikan kemarin. Maudhu' atau subjek, pokok kalimat dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il atau naibul fa'il. Kalau dalam ushul fikih itu sering disebut mahkum alaih. Kalau dalam ilmu balaghah itu sering disebut musnad ilaih. Mahmul atau predikat dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih. Yang ketiga robit atau robitoh atau nisbah atau penghubung. Artinya ada penghubung baik tampak atau tidak tampak antara maudhu' dan mahmul. Sekarang kita pelajari apa itu qadhiyah hamliyah atau proposisi kategoris. Jadi begini, qadhiyah, pernyataan atau proposisi itu ada 2 macam. Satu namanya qadhiyah hamliyah atau proposisi kategorik, dan yang kedua adalah qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotetik. Apa itu qadhiyah hamliyah? Qadhiyah hamliyah adalah rangkaian lafal yang mengandung pengertian, maksudnya sudah bisa dipahami, mengandung kabar berita, dan mempunyai kemungkinan benar atau salah. Itulah qadhiyah hamliyah. Rumusnya A adalah B. Contoh, umat Islam adalah umat terbaik. Umat Islam ini namanya maudhu', subjek adalah, ini nisbat, artinya kata adalah menghubungkan antara maudhu' dengan mahmul. Mahmulnya umat terbaik.
umat Islam adalah umat terbaik. Umat Islam maudhu, umat terbaik mahmul adalah, ini namanya robitoh atau nisbah. Seorang muslim, saudara muslim lainnya. Ini seorang muslim, ini maudhu, saudara muslim lainnya, itu namanya mahmul. Mana nisbahnya? Nisbahnya ya antara kata seorang muslim dan saudara muslim lainnya ini ada hubungan. Jadi kadang memang nampak cetha, tertulis, terucapkan apa itu namanya nisbah, tapi kadang hanya di dalam pengertiannya saja. Seorang muslim itu tidak bekerja sama dengan orang yang akan mencelakakan muslim lainnya. A, seorang muslim berarti ini maudhu. C, itu nisbah. B, tidak bekerja sama dengan orang yang akan mencelakakan muslim lainnya. Ini namanya mahmul. Contoh lagi, sebagian besar hajat manusia ditentukan keputusan politik. Contoh, umat Islam adalah umat terbaik. Nah, mana maudhu, mahmul, dan nisbatnya? A, yang saya beri kode A, ini berarti maudhu. C adalah nisbat, B adalah mahmul. Jadi umat Islam itu termasuk maudhu, adalah, ini termasuk C berarti nisbat. Umat terbaik ini adalah B berarti mahmul. Jadi antara A dengan B dihubungkan dengan C. Umat Islam ini namanya maudhu, adalah itu nisbat, umat terbaik itu adalah mahmul. Seorang muslim, saudaranya muslim lainnya. Seorang muslim maudhu, saudara muslim lainnya mahmul. Nisbatnya atau C-nya mana? C-nya adalah pengertian dari susunan kalimat itu yang menghubungkan antara maudhu dan mahmul. Jadi hanya ada di dalam pengertian saja. Seorang muslim itu tidak bekerja sama dengan orang yang akan mencelakakan muslim lainnya. Seorang muslim maudhu, maka saya kasih kode A. Itu saya kasih kode C, ini namanya penghubung atau nisbat. B, tidak bekerja sama dengan orang yang mencelakakan muslim lainnya, namanya B atau mahmul. Sebagian besar hajat manusia ditentukan keputusan politik. Bagian besar hajat manusia. Ini A, maudhu atau subjek, ditentukan keputusan politik. Jadi masalah politik itu penting. Jangan biarkan orang-orang jahat, orang-orang jelek itu menguasai politik. Kamu orang-orang baik itu harus tampil sebagai politikus Islam yang akan membuat aturan-aturan itu. Lanjut, yang kedua qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotetik. Qadhiyah syartiyah ini pengertiannya adalah dua qadhiyah hamliyah. Tadi kan sudah qadhiyah hamliyah itu apa? Yang dirangkai menggunakan adat syarat. Jadi di sini ada adat syarat. Rumusnya jika A maka B, jika titik-titik maka titik-titik. Contoh, ini A adalah qadhiyah hamliyah yang pertama. B ini adalah qadhiyah hamliyah yang kedua. Terus C itu adat atau alat untuk membuat syarat. Contoh, jika umat Islam mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam menjadi umat terbaik. Ini namanya maudhu, ini namanya mahmul. Jika umat Islam mau amar ma'ruf nahi mungkar, mahmulnya, maka umat Islam menjadi umat terbaik. Nah, kalau ada syarat maka harus ada jawab. Jawabnya adalah maka. Contoh lain, jika umat Islam malas membaca, ini jika ini ada dut syarti, maka butuh jawaban. Maka menjadi umat yang bodoh dan terbelakang. Jadi kalau cepat pengen umat Islam pinter, ya harus banyak membaca. Wong itu perintah Quran, Iqra, bacalah. Kalau kamu mau membaca, kamu bisa pintar, kamu bisa maju. Tapi wong malas membaca, ya bodoh terus. Jadi ini
Jika umat Islam malas, namanya maka menjadi umat yang bodoh dan terbelakang. Ini namanya mahmul. Contoh lain, jika peradaban Islam memimpin dunia, ini maudhu, maka rahmat Islam dapat dirasakan semua orang. Nah, ini namanya mahmul. Nah, jadi di sini qadhiyah syartiyah ini harus ada syarat atau adatus syarti. Dan kalau ada adat syarat pasti ada jawabnya. Sebab kalau tidak ada jawabnya ya tidak bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami berarti belum termasuk pernyataan atau qadhiyah. Saya ulangi sekali lagi bahwa qadhiyah itu dibagi menjadi dua. Ada qadhiyah hamliyah atau proposisi kategorik dan qadhiyah syartiyah atau proposisi hipotetik. Qadhiyah hamliyah adalah rangkaian lafal yang mengandung pengertian atau dikenal juga dengan kalam khobar. Qadhiyah syartiyah adalah dua qadhiyah hamliyah yang dirangkai menggunakan adat atau alat syarat. Nah, kalau ada adat syarat pasti ada jawabnya. Yang rumusnya itu jika titik-titik maka titik-titik. Jadi perbedaannya qadhiyah hamliyah dengan qadhiyah syartiyah, kalau qadhiyah hamliyah tidak ada syarat, kalau qadhiyah syartiyah ada adatus syarti atau syarat. Contoh, Hasan sedang belajar. Hasan ini namanya maudhu, sedang belajar, mahmul. Santri-santri yang tinggal di Pondok Ar-Riyadhah adalah kaum buruh. Santri-santri yang tinggal di Pondok Ar-Riyadhah ini maudhu atau subjek adalah nisbat atau rabithah. B, kaum buruh adalah mahmul. Contoh lagi, orang gigih dan rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Orang gigih dan rajin A atau maudhu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan, namanya mahmul. Orang yang tertipu itu awalnya percaya dengan yang menipu. Orang yang tertipu maudhu atau subjek. C itu berarti ini namanya rabithah. Awalnya percaya dengan menipu itu adalah mahmul. Qadhiyah syartiyah adalah dua qadhiyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat. Rumusnya jika maka, kalau maka, bila maka, apabila maka, andai kata maka. Contoh, kalau negara-negara Islam bersatu, kalau ini adatus syarti, ini qadhiyah yang pertama, maka Israel kalah. Ini qadhiyah yang kedua. Kalau qadhiyah yang pertama ini terwujud, maka qadhiyah yang kedua ini pun juga akan terwujud. Kalau umat Islam bersatu, maka kekalahan Israel terjadi. Kalau tidak bersatu, berarti Israel tidak kalah. Kalau negara-negara Islam tidak bersatu, maka umat Islam menderita. Penderitaan umat Islam ini akan terjadi ketika negara-negara Islam tidak bersatu. Jika pemuda Islam bodoh-bodoh, maka masa depan suram. Masa depan suram ini terjadi kalau pemuda Islam bodoh. Kalau pemuda Islam tidak bodoh, maka masa depan suram pemuda tidak terjadi. Jadi qadhiyah syartiyah di sini itu adalah qadhiyah yang menerangkan ketergantungan suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Jadi qadhiyah syartiyah itu menerangkan ketergantungan suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Nah, seperti ini contohnya tadi. Jika pemuda Islam bodoh, maka masa depan mereka suram. Hukum masa depan suram ini tidak akan terjadi kalau kebodohan pemuda Islam itu tidak terjadi. Nah, kalau pemuda Islam bodoh, masa depan suram. Kalau tidak bodoh berarti tidak suram. Nah, itu yang dimaksudkan menerangkan ketergantungan suatu hukum,
di mana suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Selanjutnya lihat ini. Al-qadhaya bi'tibari wujuhi tarkibiyah. Qadhiyah dilihat dari segi susunannya. Jadi qadhiyah itu dibagi dua seperti tadi saya katakan, satu al-qadhiyah al-hamliyah, dua qadhiyah asyartiyah. Qadhiyah hamliyah wahya ma hukima fiha bisubuti syai'in li syai'in au nafyu syai'in an syai'in. Qadhiyah hamliyah adalah menetapkan suatu hukum untuk sesuatu yang lain atau meniadakan suatu hukum bagi sesuatu yang lain. Qadhiyah hamliyah ini dibagi menjadi dua, anwa'uha, ada dua jenis. Satu yang mujabah, yaitu yang menetapkan suatu hukum untuk sesuatu yang lain, dan salibah. Salibah ini meniadakan suatu hukum pada sesuatu yang lain, dari kebalikannya. Istamalat ta'rif ala juz'aini. Jadi ta'rif ma hukima fi bisubutu syai'in au nafsain ini memuat dua bagian. Satu, yang pertama subutu syai'in, menetapkan suatu hukum atas sesuatu yang lain. Nah, ini disebut mujabah atau mujibah. Sedangkan au nafyu syai'in ini disebut salibah, yaitu menafikan suatu hukum atas sesuatu yang lain. Yang mujibah itu contohnya Zaidun qaimun. Ini artinya kita menghukumi Zaid dengan berdiri. Yang salibah contohnya Zaidun laisa binaimin. Zaid tidak tidur. Nah, di sini kita menetapkan tiadanya tidur pada diri Zaid. Qadhiyah syartiyah ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang mujibah dan ada yang mujibah itu katakanlah positif, salibah itu artinya negatif. Contoh, idza tala'at asyamsu fannaharu maujudun. Ketika matahari terbit, maka siang pun muncul, maka siang pun terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat adanya hubungan antara dua qadhiyah. Yang pertama, tala'at asyamsu, matahari terbit. Dan qadhiyah yang kedua, an-naharu maujudun, siang terjadi. Fakullama tahaqqaqat fil waqi' al-qadhiyah al-ula, jika qadhiyah yang pertama itu terjadi di dalam kenyataannya, maka akan terjadi pula qadhiyah yang kedua, yaitu wujudnya siang, terjadinya siang. Istamala at-ta'rifu ala juz'aini yunabbi'u an qadhiyataini syartiyataini. Dari ta'rif qadhiyah syartiyah ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa qadhiyah syartiyah itu ada yang mujibah dan ada yang salibah. Contoh yang mujibah, idza ja'a Ramadan fasyamu wajibun. Ketika datang bulan Ramadan maka wajib puasa. Jadi kewajiban berpuasa itu tergantung datang dan tidaknya bulan Ramadan. Kalau datang puasa, kalau enggak datang ya tidak puasa. Jadi antara Ramadan datang dan wajib puasa ini selalu berkaitan. Itu yang mujibah. Yang salibah contohnya laisa idza jaa Syawal fasyamu wajibun. Tidak ketika bulan Syawal datang maka wajib puasa, tidak seperti itu. Ini contoh yang salibah. Selanjutnya qadhiyah hamliyah ini dibagi menjadi tiga. Satu, qadhiyah hamliyah syakhsiyah. Yang kedua, qadhiyah hamliyah mahsurah. Dan yang ketiga, qadhiyah hamliyah muhmalah. Qadhiyah hamliyah syakhsiyah wa huwa makana maudhu'uha juz'iyan. Qadhiyah syakhsiyah adalah qadhiyah yang maudhu'nya itu berupa juz'i. Jadi ada istilah juz'i dan ada istilah kulli. Kalau juz'i itu tidak mencakup individu banyak, kalau kulli mencakup individu banyak. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini adalah qadhiyah syakhsiyah. Kenapa? Li'anna maudhu'aha juz'iyun. Karena maudhu'
maudhu atau mubtada'nya ya, atau subjeknya itu berupa juz'i. Kenapa kok disebut juz'i? Karena Zaid itu ya individunya cuman dia, tidak lain, tidak banyak orang, ya cuman dia. La yusoddiqu ala katsirin, tidak mencakup individu banyak. Jadi ada istilah juz'i dan ada istilah kuli. Kalau juz'i itu tidak mencakup individu banyak, kalau kuli mencakup individu banyak. Lah, qadhiyah syakhsiyah ini adalah qadhiyah yang maudhu'nya itu berupa juz'i. Contoh yang saribah, amrun laisa bisyairin. Ini berarti Amr bukanlah seorang penyair. Sifat kepenyairan itu tidak ada pada Amr. Nah, Amr itu juz'i, karena arti Amr itu ya dia aja, tidak menyakup banyak orang. Ini kesimpulannya, qadhiyah hamliyah syakhsiyah adalah qadhiyah yang maudhu'nya berupa juz'i. Juz'i artinya tidak mencakup individu banyak. Saya kira sampai di sini dulu, kita teruskan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.